وعلى هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة الشيخ جلال الدين المحلي وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة جميع المشايخ يا فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi suratul Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? 11. Ayat 11 ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh yang sama-sama hadir yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Segenap para jamaah Bapak Ibu yang sama-sama hadir, yang sama ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk kesekian kalinya Allah memberikan kesempatan kepada kita bisa dipertemukan, bisa duduk bermuajahah dan juga bisa diringankan kaki kita untuk bisa melangkahkan kaki ini guna melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang senantiasa istiqomah terus-menerus mulazamah kita laksanakan yang wajibnya, yang sunnahnya, infak dan sebagainya senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga terlimpahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa malam ini kita malam Selasa terakhir di bulan Rabiul Akhir berarti ya. Itu artinya Selasa depan kita masuk lagi ke Jumadil Ula, berarti Jumadil Ula ya. Tidak terasa usia waktu demi waktu saling berganti. Waktunya yang cepatkah apa kitanya yang terlalu terlena ya? Perasaan waktu itu sama aja 24 jam itu sehari itu. Tapi kayak cepat itu. Kemarin hari Selasa kita ketemu. Hari malam ini ketemu lagi sudah. Jangan-jangan bosan dulu. Bosan nanti ketemuan. Tapi alhamdulillah kita diberikan sehat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat pertemuan terakhir kemarin bahwasanya kita lagi menjelaskan tentang masalah golongan munafik ya. Masih golongan munafik ini. Karena panjang ayatnya golongan munafik nih. Sebagaimana yang dijelaskan kemarin bahwa ketika Allah menjelaskan orang mukmin cukup dengan 8 ayat aja selesai. Ketika Allah menjelaskan orang kafir cukup dengan 2 ayat aja beres. Tapi ketika Allah menjelaskan orang munafik 13 ayat gitu. Ini kan menandakan saking gawat daruratnya UGD ini. Kelakuan munafik ini UGD-nya luar biasa. Karena kalau kafir gampang aja. Kalau orang kafir itu mendohirkan kekafirannya, dohirnya, batinnya sama gitu.
Tapi kalau munafik ini kan mendohirkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Dan ini yang lebih bahayanya itu. Makanya mereka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan perbuatan seperti itu lantaran dia ini menipu. Menipunya enggak tanggung-tanggung, yukhadi'un Allah yang ditipunya. Makanya kalau Allah aja ditipu, apalagi kardus pemilu. Itu apalagi urusan-urusan duniawi itu. Kalau Allah aja ditipu. Tapi sebaliknya sebetulnya mereka ini berlaku seperti itu tuh bukan menipu Allah. Tapi yang jelas illa anfusahum, dia itu sebetulnya nipu dirinya sendiri. Karena nggak mungkin Allah tertipu. Kenapa mereka ini bisa menipu Tuhan? Lantaran kata Allah fi qulubihim maradun. Lantaran di dalam hatinya penyakit. Jadi kalau didengerin ayat ke mereka itu bertambah penyakitnya, tambah ulang marah-marahnya gitu. Kalau dibacain hukum tuh ngamuk. Kalau dikasih tahu tuh pokoknya sebisa mungkin dianya harus dipenjara gitu. Nah ini bertambah terus, sama aja dengan orang dulu. Ketika turun ayat itu, wazadahumullahu marada. Bukannya malah sadar, tapi malah jadi gitu. Tambah penyakitnya itu. Turun ayat mengenai mereka, tambah pulang jadinya itu kemunafikannya. Nah itu disebabkan oleh mereka karena di dalam hatinya ada semacam penyakit gitu. Dan itu tidak akan berhenti. Hanya dihentikannya itu dengan satu saja, walahum adzabun alim. Bagi mereka itu ada siksa yang sangat keras. Itu aja dihentikannya itu. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka, orang munafik maksudnya, la tufsidu, janganlah kalian merusak fil ardi, di muka bumi. Qalu, orang munafik akan berkata, inna pastinya kami ini muslihun, yang membuat kebaikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan sebetulnya. Wah, ulah jelas namanya ibu-ibu nih. Minta dibuka. Minta dibuka ibu. Kurang jelas suaranya apa? Kurang jelas Ustaz Ahmadnya nih. Kurang jelas suaranya ya. Mudahan bukan karena Ustaz Ahmadnya nih. Dalam ayat ini Allah akan menjelaskan tentang kejelekan mereka, ihwal perilaku mereka sebetulnya. Kalau kemarin itu mereka itu berbuat seperti itu, sekarang ini Allah jelasin kejelekan tingkah laku mereka ini dijelaskan oleh Allah. Makanya wa idza qila lahum ini, wawunya ini bisa jadi wawu istinaf, permulaan, atau bisa jadi wawunya harap atap yang digantungkan kepada lafaz yukadzibun. Karena kelakuan mereka ini suka membohongkan, lalu dijelasin oleh Allah, ini kelakuan jeleknya mereka ini gitu. Atau bisa jadi silah daripada teman. Cuman jauh sekali. Kalau misalkan jadi silah berarti ada takdir min sifatihim, sebagian dari sifatnya mereka ini bisa jadi dikatakannya itu kemarin kan yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir gitu. Itu silahnya ke sini, jauh sekali ini. Wa idza qila, bila mana dikatakan? Kalau wa idza qila ini bila mana dikatakan, berarti fa'ilul qaulnya siapa? Siapa yang ngomong ini sebetulnya? Memang di dalam ilmu tafsir itu ada tiga yang disebutkan ini. Fa'ilul qaulnya itu ada yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan kepada mereka, wa idza qila, ketika Allah menyebutkan lahum kepada mereka, la tufsidu, jangan membuat kerusakan. Ini berarti Allah yang menyebutkan. Ada juga yang menyebutkan qila yang dimaksud itu adalah Nabi. Nabi ngomong ke mereka gitu. Dan yang ketiga ada yang menyebutkan sahabat. Sahabatlah yang ngomong ke mereka seperti itu. La tufsidu fil ardh. Siapa yang ngomong ini? Sahabat gitu. Jadi tiga-tiganya ini pun juga punya argumen masing-masing. Tidak disalahkan. Tapi yang jelas ini kalamullah. Berarti masduknya itu Allah sebetulnya. Yang jelas Allah. Kata Allah, wa idza qila lahum, bila mana disebutkan kepada mereka atau diucapkan, disampaikan kepada mereka, la tufsidu fil ardh. Tidak boleh kalian membuat kerusakan di muka bumi. Dengan apa membuat kerusakannya? Itu sifat kekufuran itu kan membuat kerusakan itu. Bahkan disebutkan bil fakri wa ta'wik anil iman. Disebabkan mereka bisa merusak di muka bumi itu pertama dengan kekufuran, yang kedua dengan
Takwik itu melarang orang untuk masuk muslim. Kan ini membuat kerusakan ini. Pokoknya sebisa mungkin, segalak mungkin bikin aturan, bikin undang-undangan supaya mereka tidak mau masuk muslim gitu. Dibohongin kah? Atau dicegah kah? Atau ditakut-takuti kah? Ini takwik. Ini perusakan itu. Tidak diperkenankan sebetulnya seperti itu tuh. Bahkan dalam ayat lain kan Allah menyebutkan juga sama halnya tujuannya seperti itu. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Orang-orang munafik itu wa idza tawalla, ketika dia itu berpaling sa'a lalu berjalan fil ardi di muka bumi, la yufsida fiha, selalu membikin kerusakan di muka bumi itu. Membikin kerusakan itu kadang-kadang wa yuhallikul hars, membikin kerusakannya itu tanaman-tanaman kan? Atau barangkali wan nasl. Wan nasl itu kayak madu gitu, padahal bukan. Nasl yang dimaksud itu binatang ternak. Jadi dulu pun orang munafik itu kelakuannya begitu. Makanya jangan heran kalau seandainya sekarang pun hampir sama itu. Hampir sama. Orang-orang munafik itu mendohirkan keimanan. Begitu sudah nampak dengan kita, oh bersorban, rajin bang sholatnya. Zakatnya pun kada kelewatan, tapi tanah orang dicaplok. Ini kan merusak nih. Patok orang digeser-geser. Merusak. Sama aja dong ini. Itu kan imannya ada tuh, nampak di depan kita, tapi kelakuannya itu loh. Selalu membuat seperti itu. Padahal wallahu yuhibbul fasad. Allah tidak senang dengan orang yang suka merusak itu. Tidak senang Allah. Bahkan la yuhibbu, tidak senang Allah. Ketika ada lafaz la di dalam Al-Qur'an berarti al-aslu fil nahyi haramun. Asal daripada cegahan di dalam Al-Qur'an itu hukumnya haram berarti. Berarti la yuhibbu, fasad itu berarti haram Allah kepada orang yang senantiasa membuat kerusakan. Haram sebetulnya perbuatan seperti itu. Tapi kalau seandainya mereka itu berbuat seperti itu, lalu kita omongin ke mereka, kamu itu jangan begitu. Enggak, aku ini berbuat seperti ini tuh bukan begitu tujuannya. Nah memang Allah juga begitu nyebutinnya. Kata Allah kalau seandainya mereka itu disebutkan seperti itu, qalu, mereka akan jawab, innama nahnu muslihun. Kami ini senantiasa membuat perdamaian. Itu membuat kemaslahatan, membuat kebaikan, enggak ada tujuan daripada yang lain itu. Tapi negara orang dibombardir. Tapi kalau ditanya kenapa merusak negara orang? Oh, kami ini atas nama kemanusiaan. Cocok dengan itu. Selalu berdalih begitu. Padahal yang ditembaki, yang dirusaki itu adalah orang yang tidak bersalah. Selalu membuat masalahnya itu ketika mereka didebat, innama nahnu muslihun. Kami ini membuat perdamaian. Bahkan coba lihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita. Dan ini sebetulnya kelakuan seperti ini itu enggak bakalan beres orang-orang dulu. Sampai kiamat pun kayaknya kalau kelakuan munafik itu ya begitu. Kenapa? Lantaran di dalam ayatnya innama nahnu muslihun ini kan jumlah ismiyah. Kalau secara jumlahan itu disebutkan jumlah ismiyah. Kalau di dalam itu kata atau kalimat lalu berjumlahan jumlahnya di dalam jumlah ismiyah, ini kan memberikan faidah atau efeknya itu bidawami wal istimror. Artinya selamanya dan ketetapannya bakal begitu aja sudah. Terus yang kedua, jawaban mereka itu innama nahnu muslihun. Itu kan adat qasar itu ibaratnya. Satu jawaban yang disimpulkan kemarin mereka seolah-olah perbuatannya itu enggak jadi masalah. Jawabannya tuh enteng betul gitu. Dianggap enak aja itu. Padahal berapa ratus orang sudah dimatikan sama dia. Tapi kalau dijawab, kami kan hanya menjalankan tugas. Selesai aja begitu ngomong gitu. Atau kirimkan video minta maaf. Itu bikin konten video lalu minta maaf, selesai aja begitu. Karena memang kelakuan munafik itu begitu. Berbuat kerusakan, orang sudah pada banyak yang dirugikan, tapi ujung-ujungnya nganggap enteng gitu. Seolah-olah tidak jadi masalah. Makanya pantas ada seorang jenderal dari Jerman itu menyebutkan bahwa membunuh seorang manusia itu mesti harus diadili.
Tapi membunuh seluruh manusia mesti harus dipertimbangkan. Coba, cuman satu orang harus diadili, tapi ketika membunuh semuanya baru dipertimbangkan. Kan ini konyol pemikiran. Artinya apa? Mereka itu kalau membunuh seseorang jadi urusan berat. Apalagi yang dibunuhnya mungkin kawan mereka. Tapi kalau membunuh orang seolah enggak jadi masalah. Asal bukan kawan mereka atau bukan dari partai mereka gitu. Itu kelakuan mereka seperti itu. Jadi ditinjau dari segi ayatnya saja sudah ketahuan bahwa min jumlatil ismiyah ini yufidud dawami wal istimrar. Ketika ada ayat berjumlahan dalam jumlahnya ismiyah, maka di situ akan menjadikan faedahnya untuk dawam selamanya wal istimrar dan ketetapannya. Begitunya perilakunya itu. Makanya jangan heran, dulu orang munafik seperti itu kelakuannya. Ditanya oleh mereka, jawabannya simpel, kami ini membuat kebaikan. Sekarang pun begitu. Makanya lebih abot kan? Lebih bahaya. Kalau orang yang bukan munafik, kafir gitu ya, gampang gitu urusannya. Tapi kalau munafik, gitu. Makanya ketika mereka ini menyebutkan perihal alasan bahwa ketika mereka berbuat kerusakan di muka bumi itu dengan kekafiran, dengan mencegah orang dari keimanan, berbuat kebaikan, melarang orang adzan, dan sebagainya. Itu kan membuat kerusakan, lalu dijawab oleh mereka dengan enteng. Seolah-olah tidak jadi masalah seperti itu tuh. Padahal itu kerusakan yang sangat berat. Makanya dibantah oleh Allah dengan 4 bantahan coba. Allah membantahnya tidak 1, tapi 4. Kata Allah, ala innahum humul mufsidun la yashurun. Ini seolah-olah bantahan ini dari Allah. 4 bantahan yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Pertama ala. Ala ini kalimatan litanbih. Artinya ngingetin dah. Yang kedua kalimat inna. Inna ini adalah harafun taukid. Artinya penguatan. Bahwasanya kita sebagai orang yang mukmin bersih murni tidak ada lagi kaitan dengan kemunafikan, maka harus diingat oleh kita. Hum, mereka itu orang munafik. Humul. Humul ini adalah domir. Artinya domir munfasil sebetulnya. Yang dimaksudkan di sini disebutkan adalah domir fasol. Karena pisah daripada domir yang lain lagi. Subah disebutkan innahum, pakai hum lagi. Berarti kan ini domir fasol. Ini mubtada. Ketika mubtada diidofatkan berarti membutuhkan alif lam. Dan alasan yang keempat adalah al yang ada di lafaz al-mufsidun. Berarti lafaz al-mufsidun itu takrifnya jadi takrifnya taukid. Atau takrifnya jadi apa tuh? Ma'rifat. Lantaran isim ma'rifat, berarti ketentuannya ini kalimat tidak bisa digoyang-goyang lagi. Berarti kata Allah, ala ingat oleh kalian. Innahum sesungguhnya mereka. Humul mufsidun. Selamanya bikin kerusakan sebetulnya. Jadi ketika mereka menyebutkan, innama nahnu muslihun. Kami ini berbuat kebaikan. Bohong. Bohong itu. Kenapa? Loh Allah sudah jelasin kok. Kata Allah, ala ingat nih baik-baik. Innahum humul mufsidun. Kalimat lafaz mufsid ini adalah ma'rifat. Berarti ketentuan mereka ini selamanya ya begitu aja merusak. Gitu. Apalagi mau musim pemilu begini. Itu. Pokoknya serapih apapun undang-undang, tetap aja dirusak sama mereka. Karena lantaran kebiasaannya begitu. Oh Ustaz kalau enggak, ini kenapa ada yang begitu? Kenapa enggak bagus aja semua? Kalau bagus semua enggak ada perjuangan, Pak. Iya kan? Kalau bagus semua nggak ada perjuangan kita. Terus yang kedua, kalau seandainya bagus semua, neraka kosong. Nanti sia-sia Allah bikin neraka kalau kosong nggak ada penghuni. Jadi harus adil kan, dua-duanya harus ada penghuni. Makanya pantas ini pun sampai kiamat ada aja gitu. Karena memang perjuangan kita. Sama halnya kenapa dulu zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Zaman Nabi Daud ada Jalut. Terus zaman Nabi Isa juga ada. Zaman Nabi Muhammad juga ada. Selalu ada kan? Bahkan likulli Musa Fir'aun, likulli Muhammadin Abu Jahal. Setiap ada Musa, di situ ada Fir'aunnya. Setiap Nabi Muhammad ada, di situ ada Abu Jahalnya. Nah begitu zaman sekarang pun juga begitu. Likulli ulama, aduun. Setiap ada ulama, ya di situ musuhnya. Ada di situ.
Karena ini sunatullah kan. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Kami jadikan setiap nabi itu, likulli nabiyyin itu aduwa, ada musuhnya. Bahkan musuhnya pun bukan hanya manusia. Syayatinal insi wal jin. Musuhnya itu setan manusia, setan jin ada. Bukan hanya yang nampak aja. Dan itu ketika Nabi sudah tidak ada, itu musuh ada. Setiap ustadz Ahmad, di situ ada juga yang nggak mau, yang nggak suka juga. Itu. Jadi selalu ada ya. Jadi sunatullah, inilah hakikat perjuangan. Ya, perjuangan. Makanya ketika Allah memberitahukan kepada kita, kalimat Allah ini bisa litanbih, bisa, atau listiftah, bisa, lilistiftah itu pembuka. Atau bisa jadi lil ardi yang menunjukkan, atau bisa juga litahdid, dorongan gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita. Allah itu seolah Allah membuka keaiban mereka sekaligus mendorong untuk kita percaya bahwa mereka itu sebetulnya mufsidun, tetap saja merusak. Kelakuannya itu merusak aja. Cuman walaupun mereka ini selalu merusak macam seperti itu, membuat kegaduhan, fitnah kemana-mana, bikin teror yang tidak henti-henti, walakin la yashurun. Walakin, tetapi kata Allah, la yashurun, mereka ini tidak mengetahui. Yashurun kan kemarin sudah ya. Jadi kalimat yashurun itu tertuju kepada 5 panca indera yang ada di kita. Itu yashurun. Syurun itu panca indera yang 5 di kita. Nah, mereka ini kenapa disebutkan seperti ini? Sebab mereka ini tidak mempergunakan panca inderanya. Makanya pantas ketika orang-orang yang disebutkan tidak mau menjalankan panca inderanya ini, sedangkan panca indera ini adalah al-hawasi abwabul ma'rifah. Al-hawasu abwabul ma'rifah. Jadi panca indera itu adalah pintunya kemakrifatan. Bisa mengenal Allah itu lantaran punya panca indera. Dari melihat bisa jadi terbuka. Dari mendengar bisa jadi terbuka. Dari meraba bisa jadi terbuka. Atau bisa jadi dari penciuman, bisa jadi kita menerima. Atau hati kita bisa menerima. Itu kan awas. Syukur itu disebut. Nah, Allah menyebutkan kalimat la yashurun itu karena memang mereka ini tidak mempergunakan itu panca indera. Makanya disebutkan la yashurun. Bukan la ya'lamun gitu kan. Kalimatnya la yashurun tapi artinya la ya'lamun, tidak mengetahui. Gitu. Karena mereka ini lebih bahaya gitu. Lebih bahaya. Tapi walaupun sifatnya orang munafik ini disebutkan kalimat lakin la yashurun, tidak la ya'lamun, ini memberikan isyarah ya. Memberikan isyarah bahwa orang munafik itu walaupun sifatnya seperti itu, tapi tidak menjadikan martabat mereka ini sampai ke derajatnya binatang. Orang munafik. Lain halnya kalau orang kafir. Kalau orang kafir ini derajatnya sama dengan binatang. Bahkan Allah sendiri menyebutkan kan, ketika mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati, tapi mereka tidak mau mempergunakan. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha, Allah kasih mata tapi tidak dipergunakan. Walahum adanun la yasma'una biha, Allah berikan telinga tapi tidak dipergunakan. Nah, ketika mereka tidak mau mempergunakan seperti itu, ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ini kafir. Tapi kalau orang munafik tidak sampai seperti itu, makanya kalimatnya pun Allah masih memberikan la yashurun, tidak la ya'lamun. Kalau katanya diganti dengan la ya'lamun, ini pasti derajatnya lebih rendah dari binatang. Masih untung berarti ya. Masih untung. Masih untung. Ini yang menyebutkan bahwa kalimat syurun itu tidak menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu derajatnya tidak sampai ke derajat binatang. Kenapa? Karena binatang itu kan kadang-kadang masih bisa menghindari sesuatu yang membahayakan dirinya. Binatang. Orang munafik juga begitu. Tahu nih kalau ulun kayak pasti di penjara nih saya. Munafik. Jangan dari sini nah. Ini bahaya. Kalau ini kita masukkan penjara, ini nah. Nanti ini bakal bergerak. Dari sini nah. Ini tahu sih ya. Ini kan binatang kan begitu. Tahu ada lubang, pelok. Bahaya kan. Kalau orang kafir nggak begitu. Pokoknya menurut dia mau, udah sikat habis. Makanya lebih rendah dari binatang. Balhum atau binatang kalau mau cemplung, nggak mau dia, belok. Ini orang kafir, sudah mau nyemplung juga.
Itu. Makanya di dalam apa ayat-ayat Quran itu sebetulnya bisa dilihat dari segi kata, baru bisa kita paham. Kalau hanya sekedar dari maknanya saja ya nggak bakal ketahuan. Kemudian siapa belum? Kata sudah lama. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Ini ayat masih berlanjut tentang perilaku mereka ya. Wa'idha qila, sama halnya dengan yang tadi. Ketika disampaikan kepada mereka atau dikatakan kepada mereka, lahum kepada orang munafik maksudnya, aminu, iman. Kalian tuh percayalah, kalian itu kama amanan nas. Sebagaimana berimannya orang-orang. Maksudnya itu adalah sahabat. Sahabat Nabi yang ketika itu sudah iman. Jadi dikatakan kepada orang munafik, "Hei orang munafik, imanlah seperti para sahabat tuh ke Nabi." Itu. Jangan kamu itu di belakang-belakang ngomongnya macam begitu. Apa jawaban mereka? Qalu. Mereka jawab, "Anu'minu." Apakah aku ini harus iman? Kama amanas sufaha. Sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh. Sufaha itu bodoh. Jadi juhal. Kalau peringkat jahul itu mending. Kalau sufaha itu di atasnya bodoh. Di atasnya bodoh lagi apa coba? Hah? Tabuk. Kalau bungul itu masih mending itu. Ini sudah tabuk. Hah? Sudah bungul. Terus bebal muka lagi. Pokoknya karena enak lah didengarnya itu sufaha itu. Memang kalau dilihat secara kalimat gitu. Sufaha itu bisa jadi dua pemaknaannya. Bisa diberikan maqabilul ilmi, perkara yang tidak menerima pengetahuan. Itu kan bodoh. Pokoknya diurutin orang, oh bisa-bisa. Tunjuk-tunjuk itu ya bisa-bisa. Nah itu jahil juga. Atau bisa juga yang kedua, naksul akli, kurangnya pemikiran, kurang akal gitu. Sehingga menyebabkan maqabilul ilmi, tidak bisa menerima, tidak bisa berbuat demikian. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh orang munafik, bahwa sahabat Nabi itu, menurut mereka, itu sufaha, bodoh. Kenapa mereka ini berkata seperti itu? Karena sahabat Nabi ini, wa anfaqu amwalahum fi sabilillah, hartanya diberikan oleh mereka untuk sabilillah. Bahkan ketika hartanya diberikan semuanya, hatta tabarraku, sehingga mereka jadi terpisah. Terpisah dengan keluarganya, terpisah dengan saudaranya. Bahkan wa tahammalul masyaq, mereka ini menanggung penderitaan. Yang tadinya kaya raya jadi miskin. Yang tadinya segala ada jadi mendadak semuanya. Kan secara garis pemikiran orang munafik itu kan sufaha. Bodoh di atas kebodohan, tabuk. Itu menurut mereka. Kalau orang Sunda itu apa gitu? Hah? Bodoh. Kalau bahasa Indonesia kan bodoh pakai H. Kalau Sunda itu bodoh, H-nya hilang. Ada lagi bahasanya itu. Bahasa bodoh, tabuk. Oh, boleh gitu. Bungol. Pokoknya nggak enak dah. Padahal pangkat sahabat itu, kalau dilihat dari segi mana, amanas, amananas, itu alif lamnya itu alif lam lil kamil. Artinya manusia yang sempurna sebetulnya. Tapi walaupun sesempurnanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat, tapi lihat kesempurnaan, kemuliaan yang ada di diri orang bagi orang munafik, tidak ada apa-apanya. Pokoknya sufaha aja, tabuk, bungol gitu. Harta yang sudah banyak begitu dikasihin aja ke masjid. Kan bungol gitu. Ibaratnya seperti itu. Sampai gitu ya Allah.
Makanya jangan heran kalau liatin ayat-ayat seperti ini tuh, ya zaman sekarang juga tidak jauh beda gitu. Yang namanya kelakuan munafik itu ya begitu. Kalau saudaranya yang muslim misalkan rajin ibadah, dia pun muslim, tapi tidak rajin ibadah, malah kadang-kadang meledek, caci maki, menghina, menghindari, tidak mau bantu, kadang-kadang begitu. Ini orang-orang dulu juga begitu. Nah, ketika mereka ini melakukan pengucapan seperti itu, dijawab lagi oleh Allah. Bahkan sama jawabannya dengan yang tadi. Dijawaban dengan 4 jawaban dari Allah sebagai bentuk penolakan bahwa apa yang disebutkan oleh mereka itu sebetulnya salah. Ala innahum. Ala satu, inna satu, humul. Humnya satu tuh. Humus sufaha. Alif lam yang nempel ke lafaz sufaha itu menandakan as-sufaha, jadi lam ta'rif. Artinya kata Allah, ala ingat baik-baik oleh kalian catat. Innahum sesungguhnya orang munafik. Hum, orang munafik itulah as-sufaha yang tampuk itu. Gitu. Sebetulnya yang bungul itu bukan ikam. Dia yang hukum tuh. Bungul dia tuh. Ngerti juga Allah bahasa Banjar. Nah, ketika mereka ini sudah taraf makin ke sini makin jadi, kelakuannya makin jadi. Kalau tadi Allah masih beringan, nah, nyebutin mereka itu walakin la yashurun, masih mending. Allah tidak menjadikan mereka tarafnya sampai ke taraf binatang. Tapi ketika menyebutkan kalimat ini, Allah kada senang lagi, kata Allah walakin la ya'lamun, tetapi mereka lah tidak tahu. Berarti kalau sudah la ya'lamun, predikatnya rendah lagi sudah. Itu. Makanya Allah sebutin orang munafik itu di golongan yang ketiga. Lantaran bahayanya munafik itu lebih bahaya daripada binatang. Gitu. Kalau binatang kambing maling singkong, paling daunnya doang. Tapi kalau orang munafik maling tanah orang, singkongnya dibawa, tangkalnya dibawa, daunnya dijual, tanahnya pun dibawa. Kelakuan munafik gitu. Jadi lebih berbahaya. Tetapi mereka ini tidak tahu bahwa perbuatan seperti itu tuh itu akan berdampak kepada mereka sendiri. Itu kan kebodohan yang luar biasa. Tapi mereka tidak tahu. Kepada orang lain, kalau nyebutin awas loh, janganlah kalian korupsi. Nanti kalau kamu korupsi, anakmu nanti dibeli orang, keluargamu dibeli. Sendiri yang kena. Tampuk tuh supaha. Oh, saya ada media. Lewat nanti. Jadi memang orang munafik itu kalau ngomong itu enak gitu. Pokoknya mengasihkan dah kalau ngomong itu. Kalau bicara masalah hukum dunia, dia pandai. Kalau masalah hukum akhirat juga bisa. Bahkan ketauhidannya pun sifat 20 lebih hafal. Itu. Kalau ngomongin hadis seolah-olah ahli hadis, pokoknya menjebak dah. Menjebak itu. Makanya pantas. Allah memasukkan manusia itu bukan dikarenakan ibadah itu pantas. Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah itu lantaran birahmatihi, dengan lantaran rahmatnya Allah. Cuman tidak mungkin kita mendapatkan rahmat Allah kalau tidak ibadah gitu. Jadi sarana untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah ibadah. Coba andaikan Allah membuka pintu surga itu untuk orang-orang yang pintar. Gak kebagian kita? Gak kebagian? Atau untuk orang-orang yang kaya? Orang yang senantiasa mendermakan hartanya? Atau untuk pejabat tinggi? Wah, gak kebagian kita. Tapi untungnya birahmatihi. Kalau Allah buka pintu surga untuk orang yang pintar, pasti yang duluan masuk surga Bani Israel. Kenapa? Lantaran Allah sendiri, keutamaan Bani Israel itu lebih dulu daripada kita. Di antaranya pinternya mereka. Israel itu pinter, Pak. Coba, sekarang yang mendominasi ekonomi dunia itu, ya walaupun Cina gitu. Tapi sejatinya kan di mana? Israel juga. Pinter memang. Dulu orang belum bikin gedung tinggi. Kan Israel sudah bisa. Dimulai daripada Nabi Sulaiman alaihissalam bikin kerajaan. Kesininya kan. Itu kan turunan Israel. Bani Israel sini. Pinter. Bikin kejutan-kejutan yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Mereka bisa. Makanya kalau seandainya itu pintu surga dibuka untuk hanya orang yang pintar, pasti duluan mereka. Tapi kenapa tidak seperti itu? Lantaran Allah buka pintu surga birahmatillah, dengan rahmat Allah.
Sedangkan mereka tidak dapat itu. Dapat itu. Makanya Allah bantah mereka ini. Ketika mereka menyebutkan para sahabat yang ngikutin Nabi, beriman kepada Nabi, lalu mereka pun disebutkan supaya iman seperti para sahabat, lalu mereka malah menghina kepada sahabat Nabi. Ini dibantah oleh Allah. Kata Allah, ingat, innahum humul mufsidun. Mereka itu selamanya bikin perlakuannya seperti kerusakan di muka bumi. Bahkan innahum humus sufaha. Mereka ini sebetulnya orang-orang yang sufaha, tambuk, bodoh, bungul sekalian. Tuman walakin la ya'lam. Tetapi mereka ini tidak tahu. Bahkan lincahnya mereka nih. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Lincah mereka nih. Wa idza laqu asalnya laqayu tapi bisiqal. Kalau bahasa santri itu berat ngomongnya. Kalau laqayu wa idza laqayu berat ke bibirnya, maka dibuang. Diganti dengan waw, laku. Wa idza laku. Ketika mereka bertemu, alladzina amanu, bertemu dengan orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata, amanna, kami iman. Kami beriman kok. Nah, ini di sababun nuzul ayat ini. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain pada waktu itu bertemu di persimpangan Lambung Mangkurat. Lalu mereka ini kan sudah tampak kemunafikannya, sudah tahu Abu Bakar dengan para sahabat itu. Lalu ketika itu adalah nama orang yang munafik itu muncul. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik yang luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul ini Isya. Tanggung. Lanjut. Sedikit. Tanggung nih. Abdullah bin Ubay bin Salul ini bertemu dengan sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Lalu mereka ini dipanggil oleh Abu Bakar. Halumma anta washabika. Kemari engkau, kemari dengan sahabatmu, sini kata Abu Bakar. Lalu kata Abu Bakar, bertemulah di situ. Ketika kata Abu Bakar, wa akhlis ma'ana. Kalian itu jujurlah dengan kami dah. Engkau itu perilakunya begini kan? Oh, marhaban ya Abu Bakar. Selamat datang ya Abu Bakar. Malah muji-muji. Bahkan bisyaikhis siddiq, orang tua yang jujur. Ketika Sayyidina Umar pun, marhaban ya Umar, Umar bin Faruk. Engkau adalah qawiyuddin, orang yang kuat agamanya. Disanjung-sanjung, Pak. Akhirnya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu balik sudah. Disanjung-sanjung terus. Jadi mereka ini nggak jawab sebetulnya. Ketika mereka disuruh iman dengan para Abu Bakar, dengan para sahabat yang lain, malah nyanjung-nyanjung. Oh marhaban ya Ali, bibni amin Nabi. Engkau adalah anak paman Nabi. Oh luar biasa, Bian. Ini kalau di Indonesia nih yang bohong nih, itu kelakuannya begini. Wow, gitu. Giliran ini sanjung-sanjung, begitu mau diangkat caci maki. Begitu diangkat, pakai ini lagi jempolnya. Ini percis Ubay bin Salul begitu. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, sudahlah. Kata Sayyidina Ali, ittaqullah wa la tunafik. Kamu itu bertakwalah ke Allah, jangan munafik kamu. Sampai digitukan oleh Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ubay bin Salul ini gak ngaku kemunafikan. Kami ini ingat Ali, makul takadzalik. Apa yang kau katakan seperti itu? Enggak begitu. Ala likauni imani ka imanikum. Imanku itu seperti iman kalian. Sama. Ayo, gimana kita mau digitukan? Pokoknya ikam, jangan mencaci maki. Ini Pancasila. Padahal dulunya dia ngasih maki betul dengan orang itu. Tapi setelah diangkat, lain sudah. Ustaz Ahmad ngomong begini belum diangkat aja. Itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar misalkan diri sudah. Itu. Karena mereka nggak mau ngaku. Gitu. Nah, karena mereka nggak mau ngaku, insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Karena nggak mau ngaku, Pak. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kekeliruan dan kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin anta rizquna al-wasi'u wa anta rizqul amanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك